الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, idza, apabila nudia, diseru atau dipanggil, lissolah, untuk menunaikan sholat, min, dari, yaumi, hari, al-jumu'ah, Jumat, fas'au, maka berjalanlah kamu, ila, kepada atau untuk, zikri, mengingat Allah, wazaru, dan tinggalkanlah al-bai'ah, jual beli atau perdagangan, dzalikum, demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalian adalah mengetahui. Fa'idha, maka apabila, qudiyati, telah diselesaikan, as-sholah, sholat, fantashiru, maka bertebaranlah kamu, fil ardi, pada bumi, wabtaghu, dan carilah, min, dari, fadlillah, karunia Allah, wadhkuru, dan ingatlah Allah katsiran, banyak, la'allakum, agar kalian tuflihun, kamu beruntung. Wa idza, dan apabila, ra'au, mereka melihat, tijarah, perniagaan, atau lahwa, permainan, fadu, mereka menuju, ilaiha, kepadanya, watarakuka, dan mereka meninggalkan kamu, qaima, berdiri, kul, katakanlah, ma, apa, indallah, di sisi Allah, khairum min, lebih baik dari, al-lahwi, permainan, wa minat tijarah, dan dari perniagaan, wallah, dan Allah, khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki atau imbalan. Pada ayat 9 menegaskan perintah kepada orang-orang beriman untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat ketika azan telah dikumandangkan, di mana istilah bersegeralah kamu mengingat Allah mengandung makna bukan hanya kecepatan fisik menuju masjid, tetapi juga kesiapan hati dan jiwa untuk fokus kepada ibadah. Larangan untuk melakukan transaksi jual beli di waktu itu menunjukkan pentingnya mendahulukan kewajiban spiritual di atas urusan duniawi. Hal tersebut adalah bentuk pendidikan spiritual dalam Islam yang mengajarkan prioritas antara urusan akhirat dan dunia.
Pada ayat 10 menjelaskan bahwasanya setelah sholat selesai, umat Islam diberi kebebasan untuk kembali beraktivitas, termasuk mencari rezeki, di mana menunjukkan keseimbangan dalam Islam antara ibadah dan aktivitas duniawi. Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah, bahkan menganjurkannya selama tetap menjaga kesadaran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 11, ayat ini merujuk pada kejadian saat di mana sebagian sahabat meninggalkan khutbah Nabi Muhammad ketika menyaksikan iringan perniagaan dan hiburan yang datang. Di sini Allah menegur perbuatan ini sebagai pelajaran bahwa keutamaan berzikir dan mendengarkan khutbah tidak boleh dikalahkan oleh kesenangan duniawi. Yang pertama itu pentingnya prioritas dan manajemen waktu. Dalam kehidupan, siswa dan pelajar diberikan pelajaran penting bahwa kewajiban utama seperti belajar, sholat, atau mendengar nasihat harus diutamakan daripada kesenangan atau hiburan. Di mana pendidikan modern ini sering menghadapi tantangan di mana peserta didik lebih tertarik pada hal-hal yang instan dan menyenangkan. Padahal keberhasilan sejati datang dari kedisiplinan dan fokus pada yang penting saja. Lalu yang kedua, keseimbangan antara spiritual dan produktivitas, di mana pada ayat 10 mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kerja. Dalam pendidikan, ini mengajarkan bahwa belajar tidak boleh membuat seseorang lalai dari ibadah dan juga sebaliknya. Semangat ibadah juga tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan tanggung jawab akademik dan juga sosialnya. Yang ketiga itu pendidikan karakter dan etika sosial. Ayat 11 menjadi dasar pentingnya adab dan etika saat menuntut Islam. Nah, ketiga yaitu pendidikan karakter dan etika sosial. Ayat 11 menjadi dasar penting terhadap adab dan etika saat menuntut ilmu atau mendengarkan nasihat. Karena seorang pelajar diajarkan untuk menghargai waktu pembelajaran, menghormati guru, dan tidak tergoda oleh gangguan luar. Lalu keempat yaitu menanamkan kesadaran akan nilai-nilai hakiki. Nah, ayat-ayat ini secara keseluruhan mengarahkan pada pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian duniawi, tetapi juga memiliki visi ukhrawinya. Di sini sangat penting dalam pembentukan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan memiliki visi hidup yang lebih tinggi.